Baik. Pertama begini Pak, yang dimaksud dengan standar dua kullah itu adalah kalau airnya ini terkontaminasi oleh dua hal. Terkontaminasi oleh benda suci atau terkontaminasi oleh benda najis. Maka kita pakai standar dua kullah. Dan yang kedua Pak, kalau air suci mensucikan itu kemudian sudah dipakai berwudu, maka kita bicara dua kullah. Tapi kalau airnya itu Pak masih mutlak murni, belum terkontaminasi dengan apapun, belum dipakai berwudu dan seterusnya, maka berwudu dengan volume air berapapun boleh. Diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah SAW itu Pak pernah, kata Anas bin Malik kalau tidak saya mengatakan, Anas bin Malik pernah mengatakan, anna Nabi SAW yatawaddau bimuddin wa yaktasilu biso'in ila khamsati amdad. Jadi kata Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW itu pernah berwudu hanya dengan 1 mud air dan mandi junub dengan 1 sok atau 5 mud. 1 mud itu Pak begini Pak, ini kita pakai tangan kita air, kita ambil, itu namanya satu mud ya. 4 mudnya 1, 2, 3, 4 itu 1 sok, maka ditambahkan lagi 5 mud. Nah kata Anas bin Malik, Nabi Muhammad pernah berwudu dengan 1 mud ya, kurang lebih setengah dari ini Pak ya. Nabi berwudu dengan setengah ini 2 kula atau bukan? Nggak nyampe 2 kula ya, setengah mud, 1 mud. Nah mandi wajibnya Pak, mandi wajibnya itu 1 sok ya, kurang lebih 4 liter mandi wajibnya Nabi SAW sampai 5 mud ya. Maka ini menunjukkan kepada kita Pak, kalau airnya masih mutlak, berwudu dengan air berapa volume pun, yang penting semua anggota wudu kita itu terbasuh air, maka itu sah. Tapi kapan kita berbicara tentang dua kullah? Nah, itu 2 kondisi yang tadi saya sebutkan. Pertama air mustakmal, dan yang kedua kalau dia tercampur. Apakah tercampur benda suci atau benda najis? Nah, baru kita nanti akan berbicara 2 kullah di situ. Di luar itu tidak ada istilah 2 kullah ya, yang penting airnya bisa membasuh anggota wudhu dan seterusnya ya. Baik, kemudian ini yang pertama. Yang kedua tadi pakai Listerine Pak ya, kumur-kumur pakai Listerine ya. Kalau kita bicara wudhunya Pak nggak ada masalah, karena mayoritas ulama berpendapat berkumur-kumur itu kan bukan rukun wudhu ya. Tapi kalau misalnya Pak kita pakai sabun di wajah, membersih wajah, lalu bilas pakai air Pak, ini kemungkinan besar wudhunya belum sempurna. Kenapa? Karena tercampur air mutlaknya dengan sabunnya. Nah itu tidak mencapai 2 kullah. Dan airnya bisa saja berubah sifatnya, baunya udah berubah ya, maka tidak bisa. Makanya Pak, kalau kita mau mandi wajib Pak, jangan kita niat mandi wajib saat pakai sabun ya. Menurut saya agar lebih aman dan hati-hati Pak, kalau kita mandi wajib, niatkanlah mandi wajib itu saat basuhan pertama membasuh seluruh tubuh kita dengan air masih air murni, air mutlak ya. Karena kalau seandainya kita baru niat untuk mandi padahal kita sudah sabunan Pak, kita udah sabunan nih Pak, pas bilas baru kita niat mandi wajib, maka ini khawatir mandi wajibnya tidak sah. Kenapa? Karena air yang tadi sebelum menyentuh ke kulit kita itu sudah tercampur dengan sabun, nah maka tidak sah. Tapi kalau untuk masalah yang tadi kumur-kumur ya, ini nggak ada masalah karena itu bukan rukun wudhu ya. Jadi intinya yang harus dihindari adalah tercampurnya air wudhu kita dengan benda suci di area yang wajib dibasuh. Nah itu yang kemudian harus kita hindari agar tetap yang kita pakai masih air yang bersifat mutlak. Nah seperti itu. Jelas Pak ya?